Mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian 34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, anak ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita ambil mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mulai hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka. Bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya
menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang terbunuh itu, lalu menjara kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan Sunda?" Demikian. Terima kasih. Umpama. Terima kasih Ibu Marjuli. Selanjutnya pembacaan Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Ibu Ros Lakukan siap? Kalau tidak siap, saya minta tolong Ibu Dunanti Tobing. Ibu Dunanti. Pak Peng minta tolong Pak Peng untuk pembacaan firman Tuhan Galatia 5 ayat 1 dan 6. Ya, bentar Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Galatia 5 supaya kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembilikan saja dirinya. Saudara-saudara, mengapa kamu telah dipanggil untuk merdeka? Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini.
yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, yang keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan harap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk Bu Marjuni dan Pak Afeng atas pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan judul Mengenang 100 Hari Israel 7 Oktober 2023. Silakan Pastor Paul. 7 Oktober ya. Ya, saudara, mengenang Israel 100 hari, 105 hari sebetulnya ya, 105 hari kalau per hari ini, saudara ya. Saudara, sesuatu yang mengerikan terjadi di Israel ya 7 Oktober 2023 ya, 105 hari yang lalu, yaitu apa saudara, pemerkosaan ya, pembunuhan, penculikan, dan itu direncanakan. Konyolnya itu direncanakan ya. Mengerikan ya, sudah direncanakan itu saudara ya. Sebentar, kacamataku di mana ya? Tidak bisa lihat yang. Ya, itu direncanakan ya. Ada pemerkosaan yang tidak terencana ya. Ada pemerkosaan yang tidak terencana, ada tindakan kriminal yang tidak terencana. Ya, tetapi ada tindakan kriminal massal yang terencana, saudara ya. Anda kebayang nggak betapa orang ini, saya mau ke sana sengaja mau memperkosa, mau membunuh, mau mencuri, ya, dengan sengaja. Betapa orang ini nggak punya hati benar ya, tidak punya apa ya, saudara ya. Memang datang mau memperkosa, memang aku datang ke sana mau bunuh orang, ya, memang sengaja mau menculik. Nah, kemudian hal ini dibuat menjadi sesuatu yang seakan-akan inilah perjuangan mereka untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi kekejaman Israel. Inilah perjuangan ya, perjuangannya mereka. Saudara, ada hal yang namanya memperjuangkan, ya, membela diri, ya, dengan hal yang lain, saudara ya, dengan kriminal, dengan memang dasarnya nafsu bejat, ya, saudara, dengan dasarnya nafsu bejat. Anda harus membedakan, ya, mana yang namanya Anda membela diri, menjawab, mengklarifikasi, ya, tuduhan kalau Anda lagi berkonflik, ya, saudara ya, dengan yang memang dasarnya kamu memang busuk, ya. Anda seharusnya mulai ya, Anda seharusnya mulai menyadari. Nah, saya nggak ngerti ya, saudara ya, kalau orang-orang
kalau berkonflik dengan saya, dia pasti melemparkan fitnah, ya, pasti melemparkan fitnah. Dia membuat satu rekayasa, ya, pokoknya supaya saya ini penjahat, begitu saudara ya. Saya tuh ngamatin ya, makanya kalau saya cerita itu anak saya pernah ngomong ya, aku tuh paling takut kalau difitnah orang loh, karena aku tidak tahu harus bagaimana. Nah, karena saya sudah biasa difitnah, saya bilang, kalau kamu difitnah, kalau itu masalah uang, kamu klarifikasi uangnya. Tapi kalau masalah lain, bodo amat, diem saja. Tapi kalau masalah pembunuhan atau masalah ini kan, ya gitu ya, sudah ada pembunuhan, orang difitnah membunuh atas segala macam, ya dituduh membunuh, sebab, wah itu kan repot ya, ya fight, saya bilang. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Tetapi masalahnya, saudara, memang fitnahan itu mengerikan, saudara ya. Fitnahan itu ya bisa terjadi kepada siapa saja. Dan yang namanya fitnahan itu bisa hal-hal yang mengerikan. Ya, hal-hal yang Anda nggak pernah bayangkan. Yang seumur hidup Anda nggak pernah bayangkan. Tetapi orang itu tiba-tiba kayak orang kesetanan bisa memberikan fitnah kepada Anda, saudara ya. Wah, kalau cerita fitnah kepada saya emang ngeri-ngeri, saudara ya. Dari zamannya Saifuddin sampai dari zamannya ya, dari zamannya Gilbert, ya, saudara, fitnah saya ya. Wah, itu ngeri-ngeri ya, saudara ya. Anda gak kebayang ya, Anda bisa hidup dengan fitnah-fitnah itu ya. Jadi dibilang anak iblis, jadi dibilang anak iblis, sampai dibilang apa mencuri donasi ya 1 miliar dan macam-macam ya, saudara ya. Ngeri ya, ngeri-ngeri Anda kalau dengarkan fitnahnya itu ya. Dan yang melakukan adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau yang melakukan itu adalah Amin Wijaya, orang nggak ada yang percaya, saudara ya. Tetapi yang melakukan adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, orang-orang terkenal. Kenapa ya bisa kepikiran mereka begitu ya, saudara ya? Padahal kita juga nggak pernah ngomong hal yang jelek. Tetapi itu yang terjadi, saudara. Fitnah-fitnah itu kan diucapkan oleh mereka. Entah kenapa mereka pengen ucap aja begitu, saudara ya. Saya ingat sekali waktu saya SD, ya saya mungkin pernah cerita ya di sini. Waktu saya SD itu ada seorang teman ya, teman perempuan itu ya, teman siswi SD itu, dia dilaporkan oleh teman saya yang lain karena dia membawa kalkulator, saudara. Jadi dituduh bahwa oh ini kalau sekolah matematika pakai kalkulator. Lalu semua itu pada lapor ke guru matematika kita ya, dilaporkan ke guru kita. Lalu anak perempuan ini disidang, saudara ya. Lalu saya diminta, saya kan pemimpinnya kan, saudara ya, pemimpin dari gerombolan-gerombolan ini. Saya nggak tahu apa-apa, saudara. Gimana Pak? Kamu pernah melihat ini orang ini pakai kalkulator? Saya bingung, saudara. Oh, semua orang-orang ini menantikan saya, saudara ya. Semua orang ini menantikan saya karena orang-orang ini kan kadang laporin. Saya jawab iya, saya pernah lihat. Padahal saya nggak pernah lihat, saudara. Iya kan? Anda pernah begitu nggak? Anda terpaksa mengiyakan yang Anda nggak pernah lihat sepertinya, dan sebenarnya Anda nggak ngerti, tapi Anda mengiyakan. Bayangin ini anak kelas 4 SD, saudara, saya ingat ya. Umur 10 tahun, anak perempuan. Ya, anaknya memang pintar. Tetapi teman-temannya jealous sama dia, menuduh dia sekolah apa ngerjain soal matematika dengan kalkulator, ya, dan bahkan ini ujian PR juga pakai kalkulator, padahal kita rumah dia aja kita nggak tahu, saudara ya. Bisa. Lalu saya ditanya, kamu juga pernah lihat? Nah, karena si sekolah kan di SD Katolik, saudara ya, suster ini yang nanya. Nah, karena si suster ini ngelihat saya ini pemimpin dari orang-orang ini, kalau lagi jam istirahat kan, kalau saya lari-lari orang-orang pada lari di belakang saya, anak-anak ini kan. Jadi saya ditanya, kamu juga lihat? Saya pertama diem, saya bilang iya 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 saya lihat. Waduh, Anda bayangin hancurnya hati si perempuan ini, saudara ya. Hancur ya, saudara ya, anak perempuan 10 tahun. Kita nggak tahu loh dia pakai bener. Loh, itu kan orang dia pakai kalkulator, mungkin tidak sengaja kakaknya atau apa titip atau ibunya kan, kita nggak ngerti, saudara ya. Titip lagi mau kan ini titip kamu tidak di kamu dulu nih.
kalkulatornya ditaruh tas kamu dulu. Sebetulnya kan tidak ada larangan membawa kalkulator ke sekolah, saudara. Cuman karena ada tambahan, tidak ada larangan membawa kalkulator ke sekolah. Cuman karena ada tambahan, kamu lagi ulangan matematika menggunakan kalkulator itu. Saksinya satu kelas, padahal belum tentu satu kelas itu lihat. Saya yakin satu kelas itu pun belum tentu lihat, saudara. Tapi itu firman itu memang ada ya. Dan itu tanpa saya maksud mau memfitnah dia. Cuma ikut iya, ya. Cuma ikut iya. Iya apa bu? Iya, 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 iya. Ikut begitu saja namanya anak kecil, saudara. Maka dihukumnya anak perempuan ini, saudara. Ya, sebetulnya bukan hukuman dari suster itu yang membuat anak perempuan ini hancur hatinya. Tetapi karena satu kelas berdusta tentang dia, saudara. Ya, karena satu kelas berdusta tentang dia. Yang padahal satu kelas ini saya yakin sekali nggak lihat juga, saudara. Ya, saya sendiri mengakuinya. Kemudian kita SMA kelas 3 ya, satu kelas lagi, saudara ya, di SMA negeri itu ya, kita satu kelas lagi, bisa ketemu ya namanya kota Tegal ini kota kecil. Anak ini dari dulu memang baik, bukan naksir, tapi baik. Memang anak ini baik sebenarnya, anaknya, saudara ya, anaknya memang baik. Jadi kita ikut paskibraka. Saya dulu anggota paskibraka loh, saudara. Terus saya di ini, saudara ya, kita naik bis pergi, waktu itu kita ada lomba paskibraka, kita satu bis ya. Waktu di satu bis itu saya ngomong sama dia, saya tuh punya salah sama kamu loh. Saya bilang begitu. Aku tahu kok. Ya aku minta maaf ya. Aku sudah mengampuni kamu. Saya tuh malu sekali, saudara ya. Tapi saya harus ngomong ya, karena yang merekomendasi saya ikut paskibraka malah dia loh, saudara. Padahal saya dulu yang mengiyakan. Bayangin, saudara ya. Nah, saudara ya, sekarang saya mau cerita. Ada pembelaan diri ya, ya di dasar seperti kamu tidak membela diri. Dasarnya kamu itu penuh kebencian, saudara. Kapankah kamu penuh kebencian? Kamu kudu ngerem loh, saudara. Hati-hati loh, saudara ya. Ketika kamu sudah dikuasai hawa nafsumu, kamu sudah menghalalkan cara untuk mengalahkan dia. Itu namanya bukan pembelaan diri lagi, saudara. Tetapi memang kamu benci. Ya, ketika aturan-aturan kehidupan itu kamu langgar, semua aturan-aturan kehidupan itu kamu langgar, disitulah kebencian, saudara. Peristiwa 7 Oktober di Israel itu adalah sebuah kebencian, tindakan kebencian. Ya, tindakan benar-benar hal yang sangat biadab, saudara. Itu bukan pembelaan diri, saudara ya. Kalau Indonesia mengizinkan dan menyetujui itu, artinya memang sifat itu ada padamu juga, saudara. Ada pada orang bangsa Indonesia itu. Memang ada, karena setuju. Ya, ketika kamu menyetujui, ya itu juga berarti kamu juga seperti itu, saudara. Dan ketika PBB menyetujui, berarti memang orang-orang di PBB ini orang-orang seperti itu. Ya, kalau Anda melihat kekerasan di Afrika, itu kan banyak negara Afrika menyetujui kan, melawan Israel dengan 7 Oktober itu kan, setuju. Loh, makanya Anda lihat pemerkosaan itu banyak terjadi di negara-negara di Afrika, saudara. Dan itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang apa begitu ya. Kalau Anda lihat perjuangan gerilya Indonesia, kan banyak orang Belanda diperkosa kan. Kalau udah mengalahkan satu asrama, dikuasai, diperkosa, saudara. Anda nggak tahu cerita itu ya. Pejuang Indonesia memperkosa noni-noni Belanda itu ya. Kalau udah perang ya, gerilya berhasil menguasai satu barak itu ya, itu diperkosa istri-istri noni-noni Belanda. Memang dari situ sudah memang dasarnya memang itu tadi ya, bukan berjuang, sebab Indonesia sendiri tidak pernah dijajah. Indonesia itu bisanya perang sama Belanda karena nipu, saudara ya. Makanya Belandanya marah, VOC-nya marah dulu itu ya. Terus ditantang sama sultannya. Saudara kalau ngerti sejarah dengan benar, ya saya ngomong sama profesor saya ya, kita cerita tentang sejarah Yahudi dengan Kristen di zaman Yesus dan Paulus, ya. Terus kita ngomong bahwa kalau kita mau jujur dengan sejarah, kalau kita semua mau jujur melihat apa adanya tanpa prasangka, sebenarnya kita ngerti loh, kita akan menjadi bijaksana loh, saudara ya.
Masalahnya kan kita nggak mau jujur kan. Pokoknya papaku pasti bener. Zaman itu pakai mamiku pasti bener. Ya kan? Kalau ada cerita-cerita ya zaman dahulu kala kan. Pokoknya papiku pasti bener. Kalau saya sekarang ngerti saudara ya, saya bilang enggak, zaman dulu itu papiku yang salah. Papi kan selalu merasa benar di rumah kan. Sehingga dia melakukan pokoknya untuk pembelaan dirinya, bahkan dia bisa membenci oma saya, ya sampai saya yang sojaku ya saudara ya. Bukan papi saya jahat, bukan ya, tetapi merasa benar. Itu beda ya, bukan dia jahat, bukan, tapi dia merasa benar. Karena saya tahu ya, tidak selalu orang tua saya itu selalu benar, tanpa saya harus membencinya. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas sekali kesalahannya di mana dan apa yang harus saya perbaiki buat diri saya sendiri, kesalahannya apa yang dilakukan papi sehingga saya bisa terhindar dari kesialan-kesialannya papi saya, saudara. Masalahnya, perjuanganmu itu nggak jujur, saudara. Kamu tidak mau jujur bahwa kamu juga salah di situ. Ya, sehingga apa, saudara? Sehingga yang ada hawa nafsu, sehingga itu bukanlah sebuah pembelaan, bukanlah sebuah perjuangan, tapi sebenarnya adalah pengumbaran hawa nafsu. Sebenarnya dasarnya kamu itu orang busuk. Kita ini dasarnya busuk, belum lahir baru. Hati-hati, saudara. Ketika fitnah-fitnah itu yang dilontarkan tanpa dasar, tanpa kamu kenal orang itu, tanpa kamu benar-benar mengerti, mau ikut iya, 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 hati-hati. Bahkan ketika ada hal yang salah, dibicarakan kamu diam saja, itu kamu sudah mengiyakan loh, saudara. Hati-hati. Makanya mendingan kamu jangan ngumpul. Kalau ada orang lagi fitnah orang lain, kamu minggir. Kalau kamu nggak ngerti ya, benar apa salah dan kamu nggak yakin, membenarkan kamu juga salah, kamu diam saja, kamu juga salah. Kamu mendingan minggir sekalian, saudara. Jangan ikut-ikut. Sehingga kamu bersih. Kamu mendingan minggir langsung. Tetapi kalau kamu di situ, kamu tahu kejadiannya tidak begitu, dan kamu diam saja, kamu sudah ikut bersalah loh, saudara. Kamu sudah mengiyakan. Karena kehadiranmu itu menjadi saksi. Itu hati-hati, saudara. Kamu ingat-ingat ya, saudara ya. Kamu ingat-ingat. Ya. Karena kehadiranmu adalah sebuah saksi bahwa yang difitnahkan adalah benar. Nah, saudara, kalau saya tidak heran kalau saya difitnah, saudara ya. Karena saya waktu kecil kan pernah memfitnah orang kan. Jadi itu akan terus, saudara. Mungkin anak ini ngucap loh, saudara ya. Anak perempuan ini bisa saja ngucap kan bahwa semua saja siapapun yang fitnah saya mungkin, ya kan? Mungkin saya kan nggak tahu namanya anak kecil 10 tahun, saudara ya. Disakiti begitu rupa satu kelas tuh, saudara, itu dipermalukan demikian rupa loh. Terus disorakin lagi, saudara. Kayak pelacur kalau ketangkep ya, disorakin satu kampung. Ini anak disorakin satu kelas tuh, saudara. Begitu saya bilang, iya begitu. Hore, hore, dituduh ya anak ini ya. Dituduh kayak itu ya, kayak diarak begitu, saudara ya. Kasihan sekali, saudara. Waktu itu saya mau rekonstruksi lagi kejadian itu, saya tuh nyeselnya minta ampun, nggak hilang-hilang, saudara ya. Untung saya sudah ketemu orangnya, sudah minta maaf sama dia ya, saudara ya. Nah, makanya saya bisa bertahan di dalam semua fitnahan-fitnahan itu, saudara ya. Dan saya bisa memaklumi, menerima kalau ada orang memfitnah saya membayangkan waktu saya rekonstruksi, saya pun tidak bermaksud memfitnah dia. Hanya karena tekanan dari massa, ya kan, tekanan dari massa, saya kudu bilang iya. Kalau enggak, saya kehilangan popularitas saya, saudara. Ya kan? Begitu saya bilang, enggak, wah langsung, wah kamu nih, pasti kan itu tuh begitu, saudara ya. Saya lebih memilih menyenangkan hati teman-teman saya. Kamu ada di sana enggak, saudara? Jangan sembarang mengiyakan. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, makanya kamu ikutlah penuh dengan Roh Kudus sehingga kamu punya kasih, kamu punya sukacita. Itu nanti kamu bisa clear, saudara. Bisa jelas, bening banget masalah itu. Begitu kamu tahu itu masalah nggak benar, kamu kudu ngomong. Kita boleh marah, tapi kamu nggak boleh ngomong yang nggak benar. Saya sudah contohin kepada Anda ya, setiap kali ada orang yang nggak benar, ya tentang musuh-musuh saya, yang memusuhi saya siapapun, nggak begitu ceritanya. Nggak tak diam kan, saudara. Nggak gitu, jangan.
Saya nggak mau mengiyakan, saudara. Saya sudah pernah kapok, saudara ya. Makanya nggak heran hidup pun juga banyak masalah. Anda pernah gituin nggak? Gituin orang nggak? Anda jangan jangan heran kalau kamu tuh hidup masalah dan nggak kelar-kelar masalahmu. Anda kudu datengin orang yang pernah kamu fitnah itu loh, saudara. Kalau enggak kamu, kalau saya karena sudah bertobat, makanya saya selalu diberi kemenangan di dalam fitnah-fitnah itu, saudara ya. Oh iya, orang ini kalau ngelempar kutu kan jadi, saudara. Orang yang tertindas itu kalau berdoa didengar sama Tuhan kan. Mau kamu ateis, mau kamu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kalau kamu tertindas, kamu teriak kepada Tuhan, ibu Tuhan yang mana, kamu didengar loh, saudara. Doamu itu didengar loh. Ya, hati saudara ya. Jangan-jangan ada orang yang pernah kamu fitnah, terus dia ngucap jadi sama kamu loh, saudara. Jangan ngomong enggak, itu jadi nyata. Ya, itu terjadi nyata. Makanya ada orang yang pemerintah politik yang suka menyebar fitnah juga ya, maka keluarganya tidak akan jauh dari 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 berbagai fitnah dan masalah. Selalu ada masalah. Jangan sampai kamu terlibat dalam itu, namanya kumpulan pencemooh, orang yang ngomongnya nggak benar, ya, menghadang darah, itu namanya menghadang darah. Di tahun naga ini, saudara, apapun yang Anda ucapkan yang salah kepada orang, itu akan berbalik kepadamu berlipat kali ganda. Karena ini hawanya kan hawa kebesaran, majestic, saudara ya, hawa yang luar biasa. Jadi kalau apapun akan menggema, saudara ya. Dan apapun yang kamu lakukan kepada orang, ya, itu akan mengerikan sekali dampaknya. Dan kalau itu nggak benar, akan balik ke kamu juga dampaknya begitu. Makanya jangan sampai kamu ikut ngomong yang nggak benar atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan ikuti hawa nafsu kamu. Makanya kamu penuh dengan roh. Ya, hindari konflik. Kalau ada orang lagi berkonflik, kamu jangan nyemplung, minggir. Ya, kalau ada orang berkonflik, kamu minggir, bukannya malah nyeblung, bukannya malah ikut ramai, ada apa sih, ada apa sih. Kamu masuk ke dalam, terus ada orang berorasi, ya, kamu tahu itu salah orasinya dan kamu diam saja, kamu itu sudah ikutan berdosa, sudah ikutan dalam pencemooh itu, ya, ya kan? Jalan pencemooh itu kamu kan terhuyung-huyung nanti, saudara ya. Nah, minggir, saudara, minggir, ya. Baca firman Tuhan mendingan daripada kamu dengerin orang mencaci maki orang lain, mendingan kamu minggir, ya. Daripada mendengarkan orang lain misu-misui orang lain, kamu minggir, saudara. Minggir saja, jangan kumpul, jangan ada di situ. Itu beneran ya. Itu Anda lihat ya, yang saya ngomong ini, itu semua sudah saya buktikan satu-satu. Ya, bahwa yang saya ngomong itu benar. Terjadi, saudara. Kesialan-kesialan itu ada kan? Terjadi beneran kan? Itu beneran. Makanya saya bilang, minggir. Ya, jangan ikut kumpulan itu. Kamu nanti ikut sial. Saudara, kamu kira orang-orang yang berjuang dengan kebencian itu akan memperoleh kemenangan, saudara? Saudara lihat gereja-gereja itu yang gerejanya Pak Petrus Agung itu kan, wow, diserang habis Petrus Agung itu ya, pecah, saudara. Pecahnya itu apakah jadi gede? Pecah lagi, saudara. Gede lagi, pecah lagi, saudara. Pecah, 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 pecah. Nah, kalau akhirnya bubar. Karena waktu pecah itu dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan fitnahan-fitnahan, dengan segala macam fitnahan kepada Pak Petrus Agung itu ya dulu ya. Tapi saudara, yang memfitnah itu, ya bahkan sampai itu terlibat utang tak karu-karuan. Tapi kalau kamu ya ada nggak suka di komunitas ini dengan saya, kamu bilang baik-baik, pisahnya baik-baik, saudara. Ya pisahnya baik-baik, ya kan? Tinggal deal atau kita negosiasi. Saya bukan orang yang kemilikan ya, saudara ya. Saya bukan orang yang kemilikan. Kalau kamu bilang baik-baik, pasti baik-baik semuanya. Orang kan boleh saja nggak setuju kan, tidak harus setuju dan tidak harus berjalan bersama. Walaupun kita tidak membenci, tidak harus jalan bersama. Tetapi ketika kamu ada kebencian, ada kemarahan, ketika kamu berpisah, ya, disitulah itu bukan perjuangan. Disitulah sebenarnya ya iblis memakai kamu.
disitulah iblis ya sedang berkuasa atas hidupmu. Apakah mendatangkan kebaikan? Tidak akan. Tidak akan. Yang ada adalah kehancuran, saudara. Itu beneran ya. Anda boleh cek semua gereja-gereja yang pecah. Awalnya dari apa dulu? Pasti ada pecahannya. Ya. Padahal si pendetanya yang dari awal itu nggak benar loh, saudara. Tetapi karena kamu serang dengan kebencian, bubar loh, saudara. Terjadi juga dengan gereja kami dulu ya. Kita dari gereja Bethel Maranatha, saudara ya. Ini pendetanya meninggal. Ya, apanya Rebecca itu ya, Aurgelis itu ya. Apanya meninggal, sementara anak-anaknya tidak ada yang mau jadi pendeta. Belum ada yang mau jadi pendeta saat itu. Akhirnya majelis kosong. Tiba-tiba ada satu majelis yang ngambil alih, saudara ya. Ngakai semuanya. Entah tujuannya apa kita nggak ngerti. Tapi akhirnya apa, saudara? Salah satunya Natua Kak, nanti tempat saya, saudara ya. Ikut nyerang ya. Dan dia bari misui, saudara ya. Sampai kita anak-anaknya ikut-ikut, saya juga ikut-ikutan ngomong ya. Kita ngeledek ya pakai nama binatang ya, si majelis ini kita panggil dengan nama binatang. Ya. Setiap hari saya ingat ya selama 5 tahun, saudara. Lalu gereja ini masih tetap ada sampai hari ini, saudara ya. Sementara orang-orang yang mencaci maki ini habis semua, saudara, sampai sekarang habis semua. Penuh dengan kemarahan, kebencian, apa ya. Tiap hari kita sampai misu-misu ya, saudara ya. Anak-anaknya aja dia jadi misuh, saudara. Itu saya belajar ya, perpecahan gereja yang penuh dengan kebencian. Seharusnya kalau nggak setuju, ngapain sih berebut? Ya udah bikin sendiri saja kan. Itulah sebabnya, saya kalau melihat tidak bisa diselamatkan, tidak bisa ada gini, oke, gini aja deh. Kita nggak usah berebut. Ya, kalau saya bikin move, hancur semua. Nah, saya lebih memilih kita lepaskan. Sudah saya kasih tahu ya bagaimana Ishak melepaskan sumurnya ya. Diikhlaskan, dia bangun lagi, dan selalu Tuhan memberkati dia. Itulah perjuangan yang benar. Yang begitu kamu ada kemarahan, ada kebencian di situ, ada dendam di situ, Tuhan tidak akan sertai kamu. Tapi begitu kamu ada itikat, kita sama-sama. Kan ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Yang punya Tuhan. Begitu kamu sudah milik, atau kamu menuduh orang lain posesif, jangan-jangan kamu yang posesif loh, saudara. Jangan-jangan kamu yang posesif. Ya, sebab kalau kamu berkata ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan hukum orang-orang ini. Tanpa kamu harus menghukum mereka. Tanpa kamu harus menghukum mereka. Makanya, di dalam semua konflik-konflik yang ada, saya bilang, satu, jangan masuk, saudara. Minggir. Nggak usah pro sana pro sini, nggak usah berusaha mendamaikan. Nggak usah. Karena sebenarnya tidak ada konflik. Ketika kamu berusaha mendamaikan, jadilah konflik. Ya, akhirnya kan capek. Jadi konflik kitanya. Anda berusaha klarifikasi, dan klarifikasi ini kebanyakan klarifikasi dengan versimu masing-masing, akhirnya tambah dalam. Katanya ini begitu. Kata Pak, kamu nggak bermaksud adu, tapi tambah dalam. Kedua, ya, kalau kamu sudah di dalam, kalau ada yang salah, kamu tidak boleh mengiyakan loh. Kamu harus mengklarifikasi loh, saudara. Ya, kalau kamu diam, kamu salah. Ya, makanya saya kalau mengklarifikasi, saya dengarkan baik-baik, dan saya hanya sedikit sekali mengklarifikasi, terutama masalah uang. Kalau saya lagi berkonflik, kenapa kalau masalah uang itu kamu harus jelas ya. Orang nanya itu kamu kudu jawab. Kalau masalah uang ya. Kalau kamu diem, kamu dianggap maling loh, saudara. Tapi nggak usah bolak-balik dijawab. Oke, sekali kamu jawab, sudah tutup. Ya, karena kalau kamu jawab bolak-balik, namanya kamu bertengkar. Biarkan orang lain nengkar ke kamu, tapi kamu jangan nengkar ke orang lain. Ya, tiga, kalau ada konflik, ya saudara ya, yang paling benar adalah kamu jangan ikut-ikut membuat menjadi konflik itu supaya ada. Artinya ditiadakan. Jadi kamu bikin nggak ada konflik, udah.
Walaupun ya kamu merasa nggak nyaman, ya sudah minggir saja. Kalau kamu nggak merasa nyaman, minggir, itu yang paling benar. Tinggalkan komunitas itu. Komunitas ini mau kalau kamu tidak merasa nyaman, tinggalkan. Sebab kalau kamu tetap di situ dan kamu ikut-ikutan berkonflik, maka kamu akan ikut berdosa dalam dosanya dua orang yang berkonflik ini, saudara. Tapi kalau Anda merasa setuju dan tidak ada konflik, maka Anda tetap stay di situ. Nanti kondisinya aman, tenang, damai, saudara ya. Jangan kepancing menjelaskan. Ya, jangan kepancing untuk ini ya, saudara ya. Makanya jangan ada di orang-orang yang sedang misu-misu itu. Makanya saya melarang kamu bicara tentang musuh-musuh kita di dalam grup, baik dari Saifuddin, dari jangan bicara. Kemarin sudah saya remove dari grup 2 orang, ya sudah dibilangin nggak usah ikut ngomong, malah ikut ngomong, ada panas kan suasana di dalam. Sudah bilang pasti nanti panas. Saya remove langsung 2 orang, saudara ya, dari grup. Jadi panas grupnya, memalukan juga kan. Itu saudara, itu beneran ya. Adem kan grupnya kita sama grupnya kita adem semua. Ya, yang adem saudara, bikin yang adem. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kalau dari Tuhan biarlah tetap jalan. Kalau nggak dari Tuhan ya biarlah habis. Kata Gamaliel begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.